Karenanya ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat dengan mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Sungguhnya bulan Ramadan telah mendatangi kalian dan dia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kita tahu dikatakan berkah karena di situ banyak kebaikan dan menetap, ya. Maka dikatakan bulan yang berkah, isyarat bahwasanya pada bulan Ramadan pahala banyak, ya, diberikan oleh Allah, tidak seperti di bulan-bulan biasanya. Pahala yang banyak dan menetap. Adapun tentang keutamaan Ramadan sangat banyak, kita sampaikan sebagian sebelum kita menyebutkan amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya bahwasanya pada bulan Ramadan dibuka pintu langit, dalam sebagian riwayat dibuka pintu rahmat, dalam sebagian riwayat dibuka pintu surga. Futtihat abwabus sama. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat futtihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Dalam sebagian riwayat futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Adapun dikatakan dibuka pintu-pintu langit, isyarat bahwasanya amal mudah diterima. Amal mudah diterima pada bulan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uh." Kepada Allah lah diangkat kata-kata yang baik dan kepadanya lah diangkat amal saleh. Jadi amal saleh mudah diterima, menembus langit, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian di antaranya futihat abwabur rahmah, yaitu rahmat Allah sangat mudah mengenai seseorang di bulan Ramadan. Seorang di bulan Ramadan mudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu ini pertanda bahwasanya seorang mudah untuk masuk surga karena masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam riwayat futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, dibuka sebagai pertanda ini adalah zamannya untuk mudah sebab masuk surga, untuk mudah sebab masuk surga, karena pintu-pintu surga dibuka untuk motivasi orang-orang beramal soleh di bulan tersebut. Maka ini kesempatan besar bagi kita untuk meraih rahmat Allah sebanyak-banyaknya, meraih pahala sebanyak-banyaknya, kemudian juga mudahnya amal diterima. Demikian juga semula mengatakan mudahnya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan, ya, bahwasanya Ramadan adalah sebab mudah untuk masuk surga dan dimerdekakan dari atau dibebaskan dari neraka jahanam, ya. Karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullul lailah." Dan Allah memiliki hamba-hamba yang tercatat bebas dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan ada mungkin 29 malam atau 30 malam. Setiap malam ada kesempatan bagi kita untuk tercatat bebas dari api neraka jahanam. Maka jika 30 malam lewat lantas tidak diampuni oleh Allah, tidak ditetapkan bebas dari neraka, maka ini hamba yang celaka. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Raghima anf man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu." Sungguh celaka seorang hamba yang bulan Ramadan lewat, atau merugi seorang hamba yang bulan Ramadan lewat kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW gandengkan di antaranya dengan kata Rasulullah SAW, "Raghima anf man adraka abawaihi fil kibar atau indal kibar ahadahuma aw kilaihima thumma lam yadkhulil jannah." Sungguh merugi seorang diberi kesempatan oleh Allah mendapati kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau keduanya, kemudian tidak bisa masuk surga. Artinya orang ini sungguh merugi karena Allah telah berikan kesempatan bagi dia untuk masuk surga dengan mudah. Di antaranya tinggal berbakti kepada kedua orang tuanya di masa jompo. Ini dia masih diberi kesempatan bertemu kedua orang tuanya di masa jompo, namun tidak dia gunakan untuk menjadi sebab masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Raghima anf", sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan 29 malam, 39 malam, fansalakha minhu, kemudian Ramadan lewat, lantas ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan banyak tiap malam, maka seorang berusaha manfaatkan bulan tersebut. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas maupun kualitas, ya.
Jadi adapun berapa jumlahnya wallahu alam bisawab, tidak ada disebutkan secara spesifik, tetapi sepakat para ulama di bulan Ramadan pahala lipat gandakan secara kuantitas berlipat ganda, kemudian nilai pahalanya pun secara kualitas dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ini dalil bahwasanya umrah di bulan Ramadan tidak sama umrah di bulan-bulan yang lainnya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti haji, bahkan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya pahala dilipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya secara kuantitas maupun kualitas. Semuanya, mau tasbih, zikir, baca Quran, di antaranya umrah. Di antaranya di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah di malam tersebut diberi taufik oleh Allah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah, maka seakan-akan dia telah beribadah sekitar 83 tahun lebih. Bayangkan malam paling 10 jam atau 12 jam, ketika dia beribadah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah seperti dia beribadah 83 tahun lebih. Dan ini menunjukkan pahala bulan Ramadan ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas. Di antara dalil juga akan hal ini bahwasanya pahala di bulan Ramadan ditingkatkan kuantitas maupun kualitas adalah kisah tentang dua orang yang hijrah ke Madinah, wa kana islamuhuma jami'an, ya, keduanya sama-sama masuk Islam, kemudian keduanya sama-sama hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Yang satu lebih semangat ibadah daripada yang satunya. Yang satu lebih semangat daripada yang satunya. Ternyata yang lebih semangat ibadah ini kemudian masuk dalam medan perang, kemudian mati fi sabilillah, meninggal, mati syahid. Yang kedua, yang kurang semangat ibadahnya ternyata hidup setahun setelahnya. Kemudian akhirnya meninggal juga. Jadi jarak meninggal yang pertama dan kedua bedanya setahun. Yang pertama lebih semangat ibadah daripada yang kedua. Kemudian Talha bin Ubaidillah melihat dalam mimpi bahwasanya ternyata yang kedua yang meninggal terlambat lebih duluan masuk surga daripada yang pertama dalam mimpinya. Maka dia pun heran dalam mimpinya tersebut, bagaimana bisa yang kedua masuk surga daripada yang pertama? Maka jadi isu ketika itu, sampailah kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, mimma ta'jabun, apa yang buat kalian heran? Bagaimana ya Rasulullah, yang kedua ini kurang semangat, lebih semangat yang pertama daripada yang kedua. Kenapa yang kedua lebih duluan masuk surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaisa makatha ba'dahu sanah, bukankah orang yang kedua sempat hidup setahun setelah yang pertama? Fa adraka ramadhana fa shamahu, bukankah di 1 tahun tersebut dia dapat bulan Ramadan kemudian dia berpuasa? Bukankah dia salat berapa rakaat? Kata Rasulullah, sungguh derajat antara keduanya antara langit dan bumi. Yang jadi perhatian kita, Rasulullah SAW mengatakan, alaisa qad makatha ba'dahu sanah, alaisa qad adraka ramadhan fasamahu, bukankah dia masih hidup setahun setelah yang orang pertama dan dia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa. Itu Rasulullah menjadikan dalil derajat dia lebih tinggi daripada yang pertama dan dia masuk surga lebih dahulu karena sempat berpuasa di bulan apa? Ramadan. Ini semua syawahid atau dalil-dalil penguat yang menunjukkan bahwasanya pahala ibadah bulan Ramadan secara kuantitas maupun kualitas diperbanyak ibadah apapun secara umum. Kemudian di antara keutamaan Ramadan, kalau Ramadan adalah kesempatan untuk diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Ramadan ila Ramadan, yaitu salatul khams, al-umrah ila al-umrah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza junibatil kaba'ir. Umrah yang satu, umrah berikutnya, salat 5 waktu, Jumat ila Jumat, Ramadan sampai Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ada yang mengatakan Ramadan diambil dari ramdha, yaitu panas, karena membakar dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa dari seseorang jika dia berpuasa di bulan Ramadan, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka semangat untuk beribadah di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Itu tadi hanya sekilas tentang keutamaan bulan Ramadan. Tentu keutamanya sangat masih banyak. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas ibadah apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Secara umum ibadah apapun
pahalanya berlipat ganda. Tadi sudah kita sebutkan. Tapi di sana ada ibadah-ibadah spesial yang dianjurkan untuk dilakukan ketika bulan Ramadan. Yang pertama tentunya adalah berpuasa ya. Berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini ada dua syarat Rasulullah pasang. Yang pertama adalah imanan, yaitu beriman bahwa ini perintah Allah. Ya, saya menahan makan, menahan minum, tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini karena perintah Allah. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban, ihtisab itu berharap pahala. Sebenarnya mengatakan bedanya orang ihtisab dengan tidak ihtisab itu dia semangat karena ada yang dia harapkan. Jadi jangan kita puasa Ramadan hanya sekedar rutinitas tahunan, tidak, tapi ada harapan. Ini pahalanya ada. Jadi ada ihtisab. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la ujra atau la ajra ila an hisbah, tidak ada pahala kecuali dengan berharap. Ini perlu kita hadirkan. Jadi ihtisab itu menunjukkan semangat ketika berpuasa, sehingga tidak menjadikan puasa sebagai beban. Memang ada rasa beban, tapi kita berusaha mengalahkan perasaan beban tersebut dengan semangat bahwasanya di balik puasa ini pahalanya sangat besar ya. Di antaranya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu ya. Siapa yang tidak ingin diampuni apa? Dosa-dosa ya. Kita tahu puasa Arafah, puasa Muharram menghapuskan dosa-dosa setahun dan 2 tahun, bahkan 2 tahun. Ini Ramadan lebih hebat lagi ya, menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu ya. Kalau kita punya dosa-dosa besar, istighfar, bertobat. Dosa-dosa kecil enggak terhitung dosa kita setahun ini. Coba antum merenungkan berapa banyak wanita kita lihat tidak terbuka auratnya. Banyak atau tidak? Banyak. Setiap buka medsos kita lihat. Betapa banyak, mungkin banyaklah kita dengar yang tidak benar. Selentingan ada musik, selentingan ada apa. Banyak yang kita lakukan selama setahun. Banyak, dan bahkan banyak dosa yang tidak sempat untuk kita istighfar darinya. Belum itu terkait kita dengan Allah. Ya. Dan banyak dosa kita mungkin prasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa ini banyak ya, banyak. Belum dosa terkait dengan orang-orang sekitar, terkait dengan pasangan kita, anak-anak. Banyaklah, kita ini tidak sulit jaga pandangan, jaga mulut, jaga lisan, jaga telinga, susah. Maka ini kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tadi bahwasanya ada imanan dan ihtisab. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bini Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Sungguhnya amalan para hamba dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li. Kecuali puasa, sungguhnya puasa adalah untukku. Ya. Wa ana ajizi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahtahu min ajli ya. Dia meninggalkan makanannya, minumannya ya, dan syahwatnya karena aku ya. Di sini ada isyarat bahwasanya pahala puasa sangat banyak. Karena di awal hadis kata Rasulullah SAW, seluruh pahala anak Adam antara 10 sampai berapa? 700 kali lipat. Kemudian Nabi berkata, ini hadis qudsi, kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, itu khusus, karena itu untukku dan pahalanya aku khususkan. Wa ana ajizi bihi, aku yang akan khususkan. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Dan pada puasa terkumpul 3 model kesabaran. Kesabaran jalan ketaatan, kesabaran meninggalkan maksiat, dan kesabaran menahan lapar dan dahaga. Itu kesabaran mengalami kesulitan, menghadapi kesulitan. 3 macam sabar: as-sabru ala ta'ah, as-sabru anil ma'siyah, as-sabru fi al-masaib, indal masaib. 3 sabar dalam jalan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar mengalami penderitaan terkumpul pada puasa. Sehingga orang yang berpuasa pahala yang sangat besar, sangat besar. Taib,
Apa yang membedakan puasa dengan yang lainnya? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, fa innahu li, sungguhnya itu untukku. Amal anak Adam seluruhnya untuk dia, adapun puasa untukku. Kenapa? Ada sekitar 8 pendapat disebut Ibnu Hajar rahimahullah Fathul Bari, 8 atau lebih. Di antara 2 pendapat yang menarik, pertama kata Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya ada beberapa pendapat ya. Misalnya dia mengatakan bahwasanya puasa itu tidak tercampur dengan riya. Puasa enggak bisa riya. Jadi puasa tidak bisa dimasuki oleh riya dan sum'ah. Tidak bisa dimasuki oleh riya. Kecuali orangnya cerita. Kecuali orangnya cerita. Kalau dia tidak cerita, orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Ya. Ini antaranya. Makanya puasa itu tidak termasuki oleh riya. Ya. Ada juga pendapat bahwasanya puasa tidak akan digugurkan oleh dosa, namun dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah karena ada dalil yang menunjukkan puasa seorang bisa gugur gara-gara kezaliman yang dia lakukan. Ya. Tapi di antaranya dia mengatakan bahwasanya puasa itu adalah tidak termasuk dalam, tidak bisa kemasukan riya. Misalnya kalau kita puasa Ramadan, demikian kalau kita puasa Senin Kemis, ya orang tidak tahu kecuali kita kabarin, saya sedang puasa. Kalau kita nggak ngabarin, tidak ketahuan. Ya, kecuali kita upload status ya baru ketahuan. Kalau kita nggak upload status nggak ada yang tahu. Ya. Dan amalan yang paling jauh dari riya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terkontaminasi dengan riya sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata fa innahu li, bahwasanya puasa itu adalah untukku. Di antaranya kenapa puasa pahalanya besar? Tadi sudah disebutkan karena dia termasuk dari sabar, bahkan masuk dalamnya 3 jenis sabar. Baik, kemudian juga tadi sudah kita isyaratkan juga puasa menggugurkan dosa. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, ya, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-sadaqatu was-siyam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang menimpa seseorang gara-gara terkait dengan istrinya, anaknya, hartanya, tetangganya. Jadi arti maksudnya gara-gara mereka ini dia bisa terfitnah, bisa terjerumus dalam dosa-dosa. Dia bisa berdosa gara-gara tetangganya sakit tidak dia tengok, dia cuekin. Dia bisa berdosa gara-gara anak-anak ingin ikutin kemauan anak-anak padahal salah. Dia bisa dosa gara-gara istri mungkin tidak menunaikan hak istri atau nurutin istri padahal tidak benar. Seorang bisa terfitnah. Di antaranya yang bisa menggugurkan dosa-dosa karena fitnah tersebut adalah kata Nabi as-siyam, puasa adalah puasa. Tapi ini yang pertama, tentunya ibadah yang paling diandalkan ya, puasa. Kemudian puasa akan beri syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak ya. Kata Rasulullah SAW, puasa nanti pada hari kiamat berkata, yaqulus siyam rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fasyafi'ni fihi. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah mencegah dia dari makanan dan minuman dari syahwat, maka berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepada dia. Yaitu puasa datang memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Tapi kita lanjutkan, di antara amalan yang dianjurkan selain puasa adalah qiyamul lail, adalah salat malam. Dalilnya jelas, kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang qama Ramadan, maksudnya siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Tadi beriman ini perintah Allah, ihtisaban dengan semangat mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan jika dia bisa solat berjamaah di masjid sampai imam selesai, maka dia dianggap telah solat semalam suntuk. Kata Nabi SAW, inna rajula idha qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat malam bersama imam sampai selesai, sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya solat semalam suntuk. Ustaz, kalau imamnya ternyata cuma solat setengah jam, ya sudah, kita ambil zahir hadis. Dia cuma solat 11 rakaat, cuma setengah jam atau 1 jam, dapat pahala semalam suntuk. Ya. Terus kalau dia mau tambah lagi, solat sendiri terserah, tapi bonus. Tapi dia sudah memegang pahala solat semalam suntuk. Ini seorang berusaha untuk tidak terlewatkan solat berjamaah, berusaha.
Kalau dia salat berjamaah terus suatu saat dia sedang berpergian, suatu saat dia sedang safar sehingga dia harus salat sendiri, tetap tercatat dia salat berjamaah. Ini saya ingatkan ya. Berusaha terus salat berjamaah. Hari pertama, hari kedua, tahu-tahu ternyata hari ke 28 kita harus mudik, ketemu orang tua, dipanggil orang tua, sehingga kita akhirnya salat di kendaraan, salat sendirian. Enggak ada masalah, tetap tercatat kita biasa salat apa? Berjamaah. Karena Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau sedang bersafar, tetap dicatat baginya amal perbuatan yang biasa dia kerjakan ketika sedang sehat dan ketika sedang tidak bersafar. Maka seorang berusaha tidak melewatkan salat berjamaah karena pahalanya adalah pahala salat semalam suntuk. Diriwayatkan istri dari Habib Abi Muhammad, dia berkata kepada Habib ketika di malam hari dia bangunkan untuk salat malam, "Qad dhahaba al-lailu," telah pergi malam. "Wa baina aidina tariqun ba'id," ya. Dan depan kita ada jalan yang sangat jauh. Itu habis ini ada alam barzakh, terus ada hari kebangkitan, perjalanan masih jauh. "Wa zaduna qalil," dan bekal kita sedikit. "Wa qawafilu salihin qad sarat qiddamana," sementara rombongan orang-orang soleh telah berjalan di luar. Sudah banyak yang meninggal, sudah berjalan di luar. "Wa nahnu qad baqina," adapun kita masih di sini ya. Jadi dia semangati suaminya untuk apa? Bangun salat malam ya. Di antara bekal yang terbaik adalah qiyamul lail. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bida'bis salihin min qablikum. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum." Hendaknya kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka seorang jadikan sarana mumpung bulan Ramadan semangat untuk salat malam. Dan salat malam yang terbaik di bulan Ramadan adalah di awal malam. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bulan Ramadan ada salat yang spesial yaitu salat berjamaah. Adapun selain bulan Ramadan seorang salat sendiri-sendiri. Dan diusahakan dia tidur dulu kemudian dia salat di akhir malam atau di tengah malam. Tapi bulan Ramadan tidak. Rasulullah salat di awal malam. Supaya apa? Supaya memudahkan masyarakat untuk salat ya. Rasulullah SAW pernah salat 3 kali berjamaah. Setelah itu Rasulullah SAW hentikan karena takut diwajibkan. Kemudian dipraktikkan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal, dipraktikkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab jadi imam di awal malam. Di awal malam ya. Maka seorang hukum asalnya berusaha salat malam di awal malam. Sebagian ulama mengatakan kecuali seorang yang hafidh Quran kemudian ternyata di masjid mungkin dia tidak bisa tidak bisa puas, maka dia boleh salat di akhir malam, boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi secara umum masyarakat salat di masjid. Secara umum masyarakat tidak hafal Quran, maka diimami oleh seorang hafidh untuk menemani masyarakat. Semoga dia juga dapat pahala banyak karena dia menuntun masyarakat untuk bisa salat malam di awal malam ya. Di awal malam ya. Saya katakan tadi ada sebagian ulama mengatakan bagi orang yang hafal Quran, jika masjid sudah dicukupi oleh para hafiz-hafiz, dia boleh salat sendiri agar dia bisa bersendirian dalam salat. Tetapi secara umum masyarakat hendaknya salat di masjid. Ya, ini ada pendapat yang lain, tapi intinya secara umum masyarakat salat masjid dan dianjurkan di awal malam, bukan di akhir malam. Supaya apa? Masyarakat mudah untuk bisa salat karena itu dipraktikkan oleh Nabi. Nabi pernah salat tarawih sampai lewat setengah malam. Kemudian Rasulullah SAW selesai. Maka sahabat berkata, masih minta tambah. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, baru lewat setengah malam. Mungkin Rasulullah salat pada Isya, taruhlah sampai jam 1 misalnya. Masih ada 2 jam, 3 jam lagi. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, tambah dong, masih ada setengah lagi." Subhanallah, kalau kita dari jam 8, jam 1, alhamdulillah, akhirnya selesai. Sahabat masih ingin nambah. Maka Rasulullah berkata, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila." Siapa yang salat sampai selesai sudah dicatat pahala semalam apa? Semalam suntuk. Jadi berusaha salat malam. Apalagi ada masjid yang kemudian misalnya baca Al-Qur'an runut sehingga kita bisa dengarlah lantunan khatam Quran 1 kali khatam di suatu masjid. Kalau bisa ada kita sabar, kita dengerin salat dari awal dan kita harus serius.
serius untuk salat malam tersebut. Jangan telat, itu datang benar-benar maghrib di masjid, isya di masjid, nungguin sambil nunggu imam kita baca Quran. Serius, kita seriusin malam-malam yang indah di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih ada umur, masih ada nafas, masih bisa menikmati bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang sudah tidak bisa lagi menikmati bulan Ramadan.